Allah 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 ma lana maulan. Apa musuh Islam? Kemiskinan, kelalaian, kesibukan umat Islam sendiri dalam ketika disibukkan dengan perkara dunia. Dakwah ini, Pak. Makanya di akhir daripada ayat-ayat ini Allah sebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah untuk mewujudkan perkara-perkara di 102 103 tadi hendaknya ditopang dengan dakwah. Seseorang tidak bisa dengan sempurna melakukan ketakwaannya kecuali dengan saling mendakwahkannya. Seseorang sulit untuk mempersiapkan kematian kecuali setelah dia saling mendakwahkan di antara sesama mereka, saling ingat mengingatkan. Berpegang teguh dengan agama Allah ini sulit untuk kita wujudkan kecuali setelah kita juga berdakwah. Buat kajian seperti ini dakwah, Pak. Kita duduk ini bagian min dakwati ilallah, termasuk dakwah kepada Allah. Ada ilmu yang disampaikan, ada yang diajak, yang diseru, terus kemudian kita sampaikan ke anak, istri, keluarga, tetangga. Ini termasuk bagian daripada dakwah. Yad'una ilallah, yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, Pak. Apapun itu kemungkaran. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, Pak, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana wa lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar. Tidaklah termasuk daripada golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang di antara umat kami yang tua tidak menghormati yang muda, yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang lebih tua. Orang-orang yang seperti ini Nabi sebut laisa minna. Yang umurnya muda kurang ajar terhadap orang tua, itulah maksudnya, Pak. Dia tak memulai sikap ta'awadu, adabnya ke orang tua tidak ada. Atau yang tua tidak punya rasa sayang kepada yang lebih muda, maka disebut oleh Nabi tidaklah termasuk golongan kami. Kemudian Nabi lanjutkan, lam ya'mur bil ma'ruf, orang-orang yang tidak berma'ruf, amar ma'ruf, tidak mengajak kepada kebaikan, walam yanha 'anil munkar, dan orang-orang yang tidak mencegah kepada kemungkaran. Jadi melihat kemungkaran diem, Pak. Baik itu kemungkaran al-munkaru dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita atau di lingkungan kita. Minimal di rumah tangga kita, Pak. Istri keluar rumah tidak pakai jilbab, terdedah auratnya, kita diam. Ini termasuk kemungkaran. As-sukut fi amril munkar. Termasuk diamnya seseorang fi umuril munkarat, dalam perkara-perkara kemungkaran. Membiarkan anak gadis kita keluar rumah tanpa memakai penutup aurat yang sempurna, ini termasuk kemungkaran. Dan masih banyak lagi, Pak. Nah, artinya orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan al-falah atau disebut oleh Allah al-muflihun adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dakwah. Dan dakwah ini ada dua, Pak. Ada ad-da'wah al-ilmiyah, ada ad-da'wah al-islahiyah. Surah Ali Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dakwah ini ada dua. Ad-da'watul ilmiyah, dakwah dari sisi ilmu. Dakwah yang berkaitan dengan menyampaikan halal haram. Dakwah yang berkaitan menyampaikan hak dan batil. Wa hadhihi da'watu, dan dakwah ini adalah tugasnya ulama. Ini sah, ini batal, ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Ini tugasnya, job description-nya ulama. Dairatul ulama, wilayah kerjanya ulama. Yang kedua, ad-da'wah al-islahiyah, dakwah untuk membuat dunia ini menjadi baik menurut keridhaan Allah. Dan ini tidak perlu menunggu jadi ulama. Ini dairatu jami'il ummah, ini tugasnya semua umat Islam, Pak. Ada orang melakukan kemaksiatan, nggak perlu kita belajar dulu dalilnya. Kalau kita udah tahu, oh ini dilarang agama, maka kita cegah. Ini namanya dakwah al-islahiyah. Menasihati istri, mendidiknya anak-anak kita, menyampaikan kebaikan ke tetangga, dan ini tidak perlu ngaji menjadi ulama dulu baru dakwah, kelamaan, Pak. Jadi kalau mau nasihatin anak terus ngaji dulu sampai khatam 5 tahun baru nasihatin, keburu rusak nanti ya rumah tangga kita, Pak. Jadi artinya dakwah ini dibagi tupoksinya ada dua. Kalau berkaitan dakwah ilmu, maka ulama lah bidangnya. Kalau berkaitan dengan kebaikan, bagaimana umat ini menjadi baik, maka ini tugasnya kita semuanya, Pak.
Nah, dakwah disampaikan ada beberapa cara, qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang baik, bi uswatin hasanatin, dengan contoh perilaku yang baik. Kita melakukan kebaikan di lingkungan itu sudah dakwah, Pak. Ibtida'u dakwah itu uswah, Pak. Sebelum kita mengajak, kita termasuk menjadikan diri kita uswatan li ghairih. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kita hentikan aktivitas, ambil air wudhu, kemudian pakai peci, pakai baju yang merapi, keluar rumah. Tetangga sebelah nengok, ih Masya Allah, tetangga awak ini lawas sangat, ih soleh, nampak enak dipandang. Akhirnya dia mikir, kapan saya bisa seperti dia? Terus ketika kita muamalah kita dengan mereka, tetangga kita, ucapan kita bagus, qaulan thayyibah, ucapannya bagus, santun, tidak pernah berkata keji, sikap adabnya bagus, maka tetangga mikir, oh ini ahli masjid, seperti ini orang-orang yang tiap bolak-balik ke masjid, oh luar biasa, beda dengan saya belum sanggup ke masjid, pantas saya ngomongnya kasar, ngomongnya jelek. Jadi dia mikir, Pak, lama-lama dia akhirnya tanya, lama-lama orang tertarik, lama-lama dia ikut juga. Ini dakwah bil uswah. Yang kedua dengan ucapan qaulan ma'rufa, qaulan syadida, ucapan yang tegas. Kapan ucapan tegas ini? Ketika dihadapkan pilihan bainal halali wal haram, dihadapkan pada pilihan mana halal mana haram, mana yang batal mana hak, maka ucapkan qaulan syadida. Qaulan syadida itu artinya ketegasan prinsip. Begitu, Pak. Bukan perkataan yang keras, perkataan yang tegas. Keras itu suaranya tinggi, memaki itu keras, Pak. Tegas tidak harus keras. Yang keras belum tentu tegas. Jadi yang harus kita pahami. Ada yang suaranya keras, nyaring. Kalau ngomong bawa begini, cuman dikasih uang begini udah diam. Itu namanya keras, tapi tak tegas. Yang tegas belum tentu keras. Dengan lembut pun dia tegas. Kalau ngomong pelan, enak, tertata, teratur, tuturnya. Tapi kalau sudah punya prinsip, digoyang pun nggak bisa, Pak. Ayo, kalau sudah sesuai dengan sunnah, maka dia katakan, ini pendapat saya. Ini yang harus saya lakukan. Disogok, ditawarin jabatan, diberikan uang, apapun, maka dia mengatakan, la tidak. Walaupun dia tidak pernah memaki, dia tidak pernah membentak, tidak pernah menengking. Ini qaulan syadida. Jadi qaulan syadida itu bukan dipahami teriak-teriak, oi begitu, bukan. Tapi ucapan yang ada di dalamnya nilai-nilai prinsip, idealisme yang luar biasa, Pak. Jadi nggak gampang goyah begitu. Qaulan ma'rufa, qaulan syadida. Ini cara berdakwah, uswatan hasanatan. Nah, inilah yang harus kita lakukan agar apa? Allah memberikan kita kebahagiaan, Pak. 5 benda ini insyaallah, dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu berapa menit? Pak Haji, kalau ada yang mau bertanya silakan mengenai 5 item yang kita kaji di pagi hari ini, yaitu penjelasan daripada kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawiyah, sekaligus menjelaskan tafsir daripada surah Ali Imran 102 dan 103 dan 104. Jadi sekali duduk kita bahas 2 kitab tafsir sekaligus kitab hadis. Jadi dua-duanya dapat gitu. Nah, pelajarannya namanya Al-Qur'an hadis gitu. Jadi kalau dalam aliyah dulu ada pelajaran namanya ilmu tafsir hadis. Jadi tafsir hadis itu ngajinya tafsir sekaligus ngaji hadis. Jadi dua-duanya dapat. Ayatnya dibahas, hadisnya juga dibahas. Ada pertanyaan? Monggo.